menyembahkan semua yang sia-sia, Maha Suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Dari ayat ini ada penafsiran singkat, yaitu bahwa alam semesta itu adalah objek refleksi intelektualitas dan spiritual. Ulul albab itu adalah ulul albab yang disebutkan dalam ayat 190 itu adalah mereka yang menggabungkan antara zikir atau kesadaran spiritual dan zikir atau aktivitas intelektual. Islam tidak mendikotomikan hal itu. Islam tidak memisahkan antara iman dan ilmu, melainkan memadukan keduanya sebagai jalan menuju penghambaan yang utuh kepada Allah. Nah, kemudian nilai yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama adalah berpikir kritis. Umat Islam dianjurkan, ditekankan dalam ayat ini untuk berpikir kritis dan analitis terhadap fenomena alam yang terjadi. Tidak semuanya dikaitkan kemudian dengan suatu hal yang mistis. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi, alam dan sumber daya itu adalah sumber pembelajaran dan pengembangan ilmu. Maka umat Islam seharusnya adalah mereka yang menguasai teknologi, didorong oleh ajaran Islam untuk menguasai teknologi. Kemudian pemeliharaan kehidupan, bahwa kesadaran umat Islam ini didorong untuk memiliki kesadaran bahwa ciptaan Allah tidak sia-sia, bahwa itu ayat ini mendorong umat Islam untuk menjaga alam dan kehidupan, tidak menyia-nyiakan. Kemudian wasatiyah, yaitu keseimbangan antara zikir dan dunia dan akhirat, tidak condong kepada salah satunya. Nah, di sini kemudian saya bagi dua, jadi 3 kelompok berpasangan. Yang pasangan satu Mas Jamin. Pertanyaannya, menurut ayat 190 sampai 191, mengapa manusia diperintahkan untuk berpikir tentang alam semesta? Dan yang kelompok 2, apa maksud ulul albab dalam ayat ini? Dan kemudian kelompok 3, bagaimana hubungan antara zikir dan fikir menurut ayat tersebut? Saya kasih waktu dulu untuk berdiskusi. Ya, sudah ada jawabannya. Kelompok 3 dulu. Ulul albab adalah orang yang seimbang antara ibadah dan pemikiran rasional. Ini mencerminkan sikap wasatiyah dalam Islam, yaitu tidak ekstrem dalam agama maupun dalam berpikir. Kelompok 2. Untuk kelompok 2 di diskusinya itu ayat ini itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi manusia bisa membuat manusia semakin sadar akan kebesaran Allah, bukan justru melihat ataupun merasa paling hebat, bahkan bisa berubah kehidupan. Kelompok 1 Mengatakan bahwa Islam mendorong manusia untuk berpikir kritis melalui pengamatan alam, namun tetap disertai dengan zikir kepada Allah agar tidak menjatuhkan keimanan manusia. ya, itu tadi jawabannya. Jawaban dari mana? Nah, itu mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kemudian yang terakhir, dari hasil diskusi pembelajaran ini bisa kita simpulkan bahwa dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai
191 itu menegaskan pentingnya keseimbangan antara iman, akal, dan ilmu pengetahuan sebagai ciri Islam yang berkemajuan dan moderat, sehingga umat Islam yang sekarang ini tidak hanya condong untuk belajar agama saja dan juga tidak kemudian menyingkirkan pembelajaran agama